A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rizukna lima tuhibbu wa tarda. Karena tadi belum direkam bincangan kita, saya ulang lagi bahwa peristilahan bayyin sama ghairu bayyin yang saya terangkan kemarin itu tidak umum ada pada bab daruriyat, bab badihiyat, bab yang mudah. Daruri, badihi yakni yang mudah. Mudah yakni tanpa pikir. Pikir yakni menyusun argumentasi, itu pikir. Karena pikir itu apa? Gerak akal dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui. Dulu anak waktu dengar pelajaran ini awal-awal belajar, kayaknya susah terima. Karena saya mengira pikir itu gerak akal dari yang tidak diketahui kepada yang diketahui. Kan kita dari nggak tahu menjadi tahu kan gitu. Padahal itu bukan pikir, itu dari tidak tahu menjadi tahu, itu problemnya, permasalahannya. Misalnya listrik, saya tidak tahu listrik. Nah, ini permasalahan, bukan saya bergerak dari tidak tahu kepada tahu. Nah, ketika saya mendapat permasalahan seperti hakikat listrik apa, hakikat roh apa, hakikat Tuhan apa, nah baru saya berpikir. Jadi ketika saya menghadapi yang tidak tahu, itu baru punya PR, baru pertama kali PR, belum pikir itu. Pikir yakni manakala merenung. Yakni apa merenung? Yakni kembali kepada data-data yang ada di akal kita, diolah-olah informasi yang ada, dipikir-pikir. Kadang-kadang kalau perlu tanya ke orang dulu untuk ngumpulin data baru, sambil memecahkan masalahnya sampai ketemu, sampai terjawab. Itu yang disebut pikir, yakni menggunakan argumentasi. Terserah apakah nanti argumentasinya itu apa, kiasnya kias sederhana atau bagaimana, tergantung kepada bentuk argumentasinya, sebagaimana yang antum pelajari di logika itu. Yang kurang lebih ada berapa bentuk? 2. Asyir wa ghairu mubasyir. Semuanya ada berapa kira-kira? Iya, ada. Apa kalau bahasa Indonesia itu? Analogi dan induksi. Induksi sama deduksi. Deduksi itu analogi. Deduksi itu yang umum ke khusus. Kalau induksi khusus umum. Ya. Istilah Indonesianya itu ya. Inggris lah. Ya. Anyway, jadi ana di logika itu ana taruh juga bahasa Inggrisnya, tapi tidak Malaka. Jadi tidak ngingetnya itu tidak seperti yang bahasa Arabnya. Ala kulli hal. Makanya kalau turun di lapangan nanti belajar bahasa lagi, bahasa Indonesia, baru lama-lama jadi lancar kalau sudah lama. Anyway, jadi yang disebut daruri apa? Yang tidak mikir. Mikir yakni apa? Berdalil, menyusun premis, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, daruri ini di dalam daruriyat ini tidak umum ada bayyin sama ghairi bayyin bil ma'na al-akhas wa. Kemarin saya sebut bayyin wa ghairi bayyin. Sebenarnya yang bayyin sama ghairi bayyin itu apa? Ini ilmu ada yang bayyin, sebenarnya itu di bab kelaziman. Jadi kalau di logika itu di bab kelaziman. Jadi misalnya seperti api, lazimnya api apa? Panas. Nah, panas bagi api itu merupakan kelaziman. Nah, lazimnya ini bisa bayyin, bisa tidak bayyin. Nah, bisa jelas, bisa juga tidak jelas. Seperti misalnya 3 misalnya. 3 kelazimannya adalah apa? Di antara kelazimannya adalah apa?
misalnya ganjil. Kalau ganjil masih bayin itu. Misalnya setengah 6. 3 kelazimannya adalah setengah dari 6. Setengah 6. Nah, setengah 6 ini bayin juga sebenarnya, tapi tidak langsung datang ke kita. Harus menggambarkan 3, menggambarkan 6, menggambarkan hubungan keduanya, baru tergambar secara jelas, datang jelas, bayin, daruri ya. Di sini jadi daruri. Artinya apa? Setengah dari 6. Ada lagi yang tidak jelas, misalnya harus argumentatif. Misalnya kalau matematik ini ya, misalnya apa? Akar 3, bangun. Akar 3 pada akhirnya dia memiliki hasil yang pasti. Tapi di sini perlu ngitung-ngitung, nggak bisa gambarin 3 terus dikuadratkan umpamanya supaya jadi akar 3 berapa. Susah menurut otak-atik misalnya. Nah, di situ ini hasilnya itu juga lazim, tapi nggak bayin. Jadi kalau di dalam bab kelaziman ada 3, ada bayin, ada tidak bayin. Yang bayin ada 2, bayin bil ma'nal akhas, seperti yang tidak perlu konsentrasi, tidak perlu bayangin 2 hal, 3 hal. Pokoknya sekali gambaran biasanya langsung datang itu. Ada yang bil ma'nal a'am. Nah, sedangkan di daruriyat, di bab badihiyat, di bab yang mudah, di bab yang tidak perlu mikir, tidak umum disebut seperti itu. Jadi pada dasarnya di bab daruriyat itu ada bayin saja. Yang tidak bayin, kalaulah istilahnya mau ditarik yang bab kelaziman itu ke bab daruriyat, maka di situ yang ada hanya bayin. Baik bayin bil ma'nal a'am atau baik bayin bil ma'nal akhas. Bayin jelas secara bayin, yang ini jelas secara khusus atau jelas secara umum. Nah, di situ. Nah, karena itu masih termasuk daruriyat, karena tidak perlu mikir. Jadi hatta kelaziman yang bil ma'nal khusus atau bil ma'nal umum, kan sekedar menggambarkan tuh, tidak perlu argumentasi. Jadi dia bisa ditarik, ilmu-ilmu kelaziman itu bisa ditarik ke mana? Ke daruriyat. Oleh karena itu secara tidak langsung daruriyat itu memiliki bayin bil ma'nal daruri bil ma'nal akhas, daruri bil ma'nal umum. Sekalipun istilah ini tidak umum dipakai, tapi bisa secara esensialnya, secara filosofisnya sama bisa. Yang penting tidak pakai mikir. Yang tidak pakai mikir itu apakah gamblangnya kayak siang atau jelasnya kayak sore hari. Istilahnya gambar, tidak perlu menggambarkan 3-2 hal, tapi cukup sekali satu hal misalnya. Seperti api langsung panas. Jadi itu untuk tambahan penjelasan dari yang kemarin. Kemudian jadi yang tidak bayin itu tidak termasuk dalam daruriyat gitu. Nah, jadi dia termasuk nazariyat. Jadi yang kalau saya kemarin seandainya mengucap daruri bayin sama gairu bayin, ya gairu bayin itu tidak masuk daruri, masuk ke walaupun hasilnya pasti, tapi dia termasuk kepada nazari. Untuk pelajaran hari ini halaman 28 ya. Kita kemarin telah mempelajari ciri-ciri ciri-ciri wujud wajib. Apa saja ciri wujud wajib itu kita telah bahas. Dia memiliki 5 ciri. Sekarang kita akan bahas wujud mungkin. Sampai halaman berapa? Kasihnya? 34. Sama 35. Iya.
Sampai dengan atau sampai? 35 Sampai titik. 35. Dua baris. Iya. 35 dua baris. Oke. Untuk ciri-ciri wujud mungkin, di sini ada 3 ciri. Yang pertama diterangkan bahwa dia itu adalah memiliki hubungan yang sama antara wujud dan tiada. Yang kedua adalah untuk menjadi salah satu daripada wujud atau tiada perlu kepada sebab dari luar. Terus yang ketiga adalah sekalipun dia nanti wujud, dia tetap memerlukan kepada sebab, karena hakikat dia adalah wujud mungkin. Jadi ada 3 hal yang mau diterangkan di sini. Satu, bahwa wujud mungkin itu zatnya memiliki hubungan yang sama antara ada dan tiada. Kemudian untuk keluar dari kesamaan ini, baik kepada tiada atau kepada ada, perlu kepada sebab dari luar dirinya. Kemudian, dan sekalipun udah ada misalnya, dia tetap secara zati memerlukan kepada sebab. Ini penting ini. Jadi ini dasar sebenarnya untuk segala hal ke depan, termasuk kepada misalnya pendidikan irfan dan seterusnya. Seperti ciri yang ketiga, nanti akan dijelaskan. Dalilnya beliau mengatakan begini. Innahu al-ula innahu la yakunu ahadu tarafain anil wujud wal adam aula bihi min al-akhar bal huma ma'an mutasawiyani bin nisbati ilaihi ka kaffatayil mizan. Jadi bahwa dia, yakni wujud mungkin, hubungannya dengan wujud dan tiada itu tidak ada yang lebih utama kepadanya. Dia adalah sama hubungannya, seperti timbangan yang dalam keadaan seimbang. Itu. Fa inna tarajjuha ahaduhuma fa innahu innama yakunu bisababil khariji an zatihi. Jadi kalau dia mau keluar dari timbangan yang sama itu, keseimbangan itu, dia perlu kepada sebab dari luar dirinya. Ini sekedar mau mengatakan bahwa bahwa dia tidak lebih aula kepada salah satu di antara 2 arah tadi, arah ada atau arah tiada. La'annahu law kana ahaduma aula bihi min al-akhar fa imma yumkina wuku'ul akhar aula. Nah, ini baru dalilnya. Karena law kana ahaduma aula bihi min al-akhar, kan dikatakan bahwa tidak ada keutamaan, tidak ada yang lebih utama kepadanya antara tiada dan ada itu. Sebab kalau ada yang lebih utama, maka yang lain itu apa? Apakah bisa ada, bisa terwujud atau tidak terwujud? Yang dimaksud terwujud di sini bukan ada, yakni mungkin enggak. Kan hubungannya 2 ini. Mungkin ini wujud, yakni sesuatu yang mungkin ini hubungannya dengan ada dan tiada itu sama, kan gitu. Nah, tidak ada yang aula, tidak ada yang lebih utama. Bukan wujud mungkin loh ya ini, sesuatu yang mungkin itu. Kalau wujud mungkin, wujud berarti sudah utama. Ini sesuatu yang mungkin, jadi di otak misalnya seperti apa? Seperti gunung emas, atau misalnya anak kita, kan sesuatu yang mungkin itu belum ada. Sesuatu yang mungkin ada dan tiadanya, sesuatu itu sesuatu yang mungkin itu kepada ada dan tiada itu seimbang, tidak ada yang lebih utama. Dalilnya nih, perhatikan. Kalau lebih utama, katanya, kalau lebih utama, anggap lebih utama ke wujud. Maka ditanya, yang hubungan dengan sebelahnya yang lain, yakni dengan tiada,
Itu mungkin enggak? Mungkinkah dia masih berhubungan dengan yang tiada? Nah. Atau miring ke tiada. Ketika dia miring ke tiada, mungkinkah dia masih berhubungan dengan ada? Ada dua kemungkinan. Tidak mungkin atau mungkin. Kalau tidak mungkin, sekarang kita ambil contoh yang ke ada, bukan ke tiada. Kita ambil yang condong ke ada, lebih utama ke ada. Kalau mungkin ke ada, jadi kalau miring ke ada dan tidak mungkin ke tiada, berarti dia wajibul wujud. Dan tidak mungkin, berarti wajibul wujud. Padahal tadi disebut mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin. Itu kalau tidak mungkin lagi berhubungan dengan tiada. Kalau mungkin berhubungan dengan tiada, kenapa itu? Nah, kalau disebut mumtani. Nah, kalau ke arah mumtani, Mungkin juga tuh. Mungkin. Mungkin bisa. Ayo. Penjelasannya simpel di sini. Fa in kana al-awwal lam yakun awlawiyah kafiyah. Nah, sederhana sekali. Yumkinu qul ahad. Jadi yang kalau wuku'ul ahad yumkin, maka cuman dibilang tidak kafi. Ini maksudnya ini. Kalau dia cenderung ke ada dan mungkin berhubungan dengan tiada, maka yang dibayangkan Asyab itu ini sama dengan wujud mungkin tadi. Sama dengan wujud mungkin maksudnya. Natijatan, hasilnya sama dengan wujud mungkin. Jadi sama dengan di tengah. Terus argumentasi ini hasilnya apa? Hasilnya ngapain juga diaulakan, ngapain juga diutamakan ke ada, kalau toh hasilnya sama dengan di tengah. Sebab ketika dikatakan lebih utama ke ada, tapi masih mungkin tiada, berarti kan belum ada itu. Sebab kalau sudah tidak mungkin lagi tiada, baru ada. Nanti akan di filsafat juga akan dijelaskan bahwa sesuatu yang belum mesti tidak mungkin ada. Kemestian itu, yakni wajib ada itu ada dua, dirinya dan selain dirinya. Nah, jadi kalau dia cenderung ke ada dan tidak mungkin ke kanan, ke tiada, berarti wajibul wujud. Kalau cenderung ke ada tapi masih mungkin ke tiada, berarti tidak cukup kecenderungannya itu untuk jadi ada. Jadi masih belum bisa terwujud. Nah, itu. Atau sebaliknya, kalau cenderung ke kiri, ke tiada, kalau dia tidak mungkin lagi berhubungan dengan ada, berarti terlarang, mumtani'ul wujud, terlarang adanya. Tapi kalau masih mungkin ada, berarti tidak terwujud juga. Jadi tidak cukup kecenderungannya itu membuat dia mustahil tiada, bukan ada, tiada, ke arah tiada ini tadi. Nah, kayak gitu. Sehingga al-awwal, yakni kalau masih bisa berhubungan, lam yakunil awlawiyah kafiyah, maka keutamaannya itu tidak cukup. Tidak cukup mengantar dia ke ada, atau tidak cukup mengantar dia ke tiada. Kan dua arah. Wal kana tsani kana al-mafrud aula bihi wajiban lahu. Nah, wal kana tsani, yakni kalau yang kedua itu tidak mungkin, kana al-mafrud al-aula bihi wajiban lahu. Maka yang dikatakan aula itu, yang dikatakan utama itu adalah apa maknanya? Wajib. Nah, wajib di sini bukan hanya wajib wujud loh.
bisa ke wajib tiada. Nah, kalau ke wajibnya itu ke wujud, maknanya wajib ada. Kalau wajibnya itu ke tiada, maknanya mumtani'ul wujud, terlarang. Jadi wajiban lahu, wajiban ini dua arah, baik arah tiada, baik arah ada atau arah tiada. Yang penting dianya itu, arah yang diaulakan itu. Kalau ke aula ke ada, berarti yang wajib adanya. Kalau kecenderungannya ke tiada, berarti yang wajib tiadanya. Fayasirul mungkin imma wajiban atau mumtani'an. Nah, ini dua arah kan. Maka itu mungkin tadi, maka yang sesuatu yang mungkin tadi maka akan menjadi mesti dan menjadi terlarang. Kapan menjadi mesti ada? Manakala cenderung kepada ada. Kapan menjadi mumtani? Manakala cenderung kepada tiada. Paham ya? Kalau tidak paham bilang. Kan kalau cenderung ke tiada, tidak mungkin ke ada, berarti mumtani. Kalau cenderung ke ada, tidak mungkin ke tiada, berarti wajib. Sama-sama wajib, tapi yang satu wajib ada, yang satu wajib tiada. Tidak usah pakai papan tulis supaya jadi talabih. Talabih itu papan tulisnya di akal. Nyusun skripsi di akal. Nyusun buku di akal. Oke, itu yang ciri pertama, bahwa dia itu hubungannya sama antara tiada dan ada. Wahwa muhal. Hah? Wahwa muhal maksudnya? Wahwa muhal, yakni mustahil yang seperti itu, yakni apa? Imma wajiban atau mumtanian wahwa muhal. Kenapa muhal? Karena dia kalau di arah wajibul wujud tadi sudah disebut dia mungkin. Toh? Dan dia kalau wajibul wujud berarti tidak perlu ilat. Padahal dia perlu kepada ilat. Kalau mumtani berarti dia terlarang ada, seperti bertemunya dua kontradiksi dalam satu tempat, waktu dan satu sisi pandang. Jangan lupa itu. Anda sering mengulang itu maksudnya supaya jurus-jurus yang tersirat di buku ini terungkap. Jadi sambil menghafal lagi logikanya itu. Kalau kita dulu belajar itu bukunya hancur, korak-koret, karena belum malaka. Sekarang mungkin dulu pernah malaka, sekarang mungkin karena sudah lama nggak dipelajari, lupa lagi. Bisa aja begitu. Ya bukan malaka kalau lupa lagi. Semi malaka. Jadi begitu. Jadi Nah kemungkinannya apa kalau ke arah wajib? Berarti dia tidak perlu sebab. Padahal perlu kepada sebab. Seperti pohon, dulunya nggak ada, sekarang ada. Dan tidak terlarang juga. Makanya muhal, mustahil. Asalnya annal mungkin muhtajun ila mu'assir. Li'annahu lamma istawat tarafan a'nil wujud wal adam binisbati ila zatihi istahala tarjihu ahadihima ala al-akhar illa limurajjihin wal ilmu bihi badihiyun. Nah ini termasuk ilmu badihi, ilmu mudah, tidak perlu mikir. Yani apa? Bahwa mungkin yang seperti tadi itu, yang di tengah itu, kalau dia ingin tiada, kalau dia ingin ada, perlu kepada sebab. Sebab dia di tengah. Untuk jadi ada, perlu ada yang dorong ke ada. Untuk menjadi tiada, perlu didorong kepada tiada. Untuk menjadi ada, pendorongnya harus ada. Pendorongnya harus ada. Yani pendorongnya itu berupa keberadaan. Sebab kalau nggak ada, gimana mau ngadain yang tiada? Nah, tapi untuk mendorong ke arah tiada, cukup dengan tiadanya pendorong. Jadi sesuatu yang mungkin yang digambarkan dalam akal bisa ada bisa nggak ada, untuk menjadi ada perlu kepada sebab yang ada juga.
Tapi untuk menjadi tiada, nggak perlu kepada sebab ada. Cukup dengan tiadanya sebab, dia sudah nggak ada. Seperti gunung emas, sekarang nggak ada sebabnya, berarti nggak ada. Tapi pohon yang di depan rumah itu, karena sudah ada, maka perlu kepada penyebab yang ada. Jadi adanya sebab itu, jadi adanya sebabnya ada dua. Keberadaan sebab itu ada dua. Ada keberadaan sungguhan, ada keberadaan majazi, tidak sungguhan. Keberadaan sungguhan manakala mau menyebabkan akibat untuk menjadi ada. Keberadaan yang tidak sungguhan, yakni keberadaan hanya dalam akal, tidak ada di luar, manakala mau mengantar sesuatu kepada tiada. Jadi sebenarnya tiadanya pengantar itu menjadi sebab bagi tiadanya sesuatu. Gitu. Nggak perlu ada. Oh, ada sesuatu terus mengantar sesuatu kepada tiada. Nggak perlu. Cukup tiadanya yang ngantar, itu sudah menunjukkan tiadanya yang diantar. Jadi tiadanya sebab cukup mengatakan tiadanya akibat. Gitu. Yang jelas untuk keluar dari keadaan seimbang antara ada dan tiada itu perlu kepada sebab dari luar dirinya. Yang ketiga, annal mungkin al-baqi muhtajun ilal mu'assir. Apa maksudnya al-baqi ini? Langgeng. Maksudnya langgeng secara majazi, ya, tidak hakiki. yakni yang tetap ada maksudnya. Yakni mungkin yang sudah ada tapi yang ingin bertahan ada, itu maksudnya. Yakni keberadaan mungkin yang bertahan, nah itu. Baki yakni yang bertahan. Keberadaan mungkin yang bertahan muhtaj ila illah. Ini perlu kepada sebab. Nah, kenapa ini dijelaskan? Karena mungkin nanti ada orang mengira bahwa keberadaan mungkin itu kalau sudah ada sesuatu yang mungkin itu, jangan keberadaan mungkin. Lebih ilmiahnya sesuatu yang mungkin. Sebenarnya yang kedua kan? Hah? Yang kedua sebelum ada. Yang kedua itu sesuatu yang mungkin. Kalau yang ketiga keberadaan yang mungkin. Untuk bisa bertahan. Iya. Setelah ada. Iya. Yang kedua tadi apa? Sesuatu yang mungkin. Kalau ingin ada atau ingin tiada perlu kepada sebab. Nah, sekarang keberadaan mungkin bukan sesuatu yang mungkin. Keberadaan mungkin, yakni sesuatu yang mungkin yang sudah ada, itu perlu tetap kepada sebab. Nah, hal ini diterangkan mungkin karena sebagian mungkin orang mengira bahwa kalau sesuatu itu sudah ada nggak perlu lagi kepada sebab. Seperti manusia misalnya yang badannya dari mani dan ovum, ketika sudah jadi badan dan sudah dewasa tidak perlu kepada mani ovum lagi. Nah, di sini mau dibilang apa? Perlu tetap kepada mani ovum itu, karena mani ovum itu yang telah menjadi tulang belulang kita, daging kita, tulang dan daging kita. Jadi mani ovum itu sebenarnya merupakan ringkasan daripada badan kita. Jadi badan kita ini jabarannya. Seperti tembok ini. Tembok ini ketika sudah ada, sebabnya apa tembok? Orang mengira tukang batu. Makanya ketika tembok sudah berdiri, tukangnya pergi, nggak apa-apa karena nggak boleh sebab. Nah itu tukang batu itu bukan sebab daripada tembok. Sebab daripada tembok, semen dan batu dan segala macam yang ada di tembok ini. Bukan semen yang ada di toko. Jadi kalau dibilang apa sebabnya tembok? Semen. Nah, itu semen secara umum. Nah makanya ketika tembok jadi tidak perlu semen. Mau taruh mana semennya? Tapi semen yang ada di pasar. Tapi kalau sebab yang sebenarnya, kalau ngerti sebab tembok yang sebenarnya,
maka tidak confuse orang, tidak bingung. Karena sebab hakiki daripada tembok ini adalah semen pasir yang ada pada tembok ini. Nah, tadi tembok ini sesuatu yang mungkin. Sebelum ada sesuatu yang mungkin. Tembok mungkin apa wajib apa terlarang? Mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin. Nah, untuk menjadi wujud perlu kepada sebab. Oke. Sekarang ketika sudah terwujud, apakah masih perlu kepada sebab? Masih perlu. Karena sebabnya tembok yang sesuatu yang mungkin sebelum terwujud, yaitu apa yang sekarang setelah terwujud adalah semen, pasir dan seterusnya yang ada pada tembok ini. Itu sebabnya yang telah menjelma sebagai tembok. Nah, kalau semen pasirnya itu kita ambil sekarang, maka tembok yang sudah ada ini maka akan menjadi tiada. Maka tembok yang sekarang baki ini menjadi tidak baki lagi. Baki, yakni tidak langgeng, tidak tetap adanya, akan hilang, gitu, akan tidak terwujud lagi, gitu. Jadi kalau kita jelas menggambarkan sebab itu bagaimana, maka hal ini menjadi jelas juga kepada kita. Annal mungkin al-baqi, yakni sesuatu yang sudah wujud, kalau ingin tetap wujud, yang sesuatu yang sudah wujud dan tetap wujud, tidak pakai syartiyah. Kalau ingin berarti syartiyah, ini enggak syartiyah. Sesuatu yang sudah terwujud dan tetap wujud, muhtajun ilal mu'assir, tetap dia memerlukan kepada sebab. Wa innama qulna dzalika li'anna al-imkan lazimun. Ini dalilnya sekarang. Kalau tadi itu penjelasan secara keberadaan supaya jelas kepada pikiran kita. Nah, ini argumentasi filsafatnya ini. Kalau tadi itu argumentasi katakanlah penglihatan supaya itu bisa melihat, gitu. Tapi ini sekarang argumentasi filosofisnya, yakni yang ada di akal. Innama qulna dzalika li'anna al-imkan lazimun limahiyatil mungkin. Imkan itu sesuatu yang mungkin itu punya zat. Apa zat sesuatu yang mungkin itu apa artinya? Yang bisa ada, bisa tiada. Kan gitu, sesuatu yang mungkin yakni yang bisa ada dan bisa tiada. Dia memiliki zat. Zatnya apa? Imkan. Ya, kemungkinan itu zatnya. Sesuatu yang mungkin, yakni sesuatu yang mungkin untuk ada dan tiada, memiliki hakikat atau jati diri atau zat atau substansi. Apa substansinya? Kemungkinan. Yakni kemungkinan ada, kemungkinan tiada. Nah, imkan ini, yakni kemungkinan ini lazimun bimahiyatil mungkin. Dia ini, imkan ini merupakan kelaziman daripada esensi mungkin. yakni sesuatu yang mungkinul wujud itu memiliki esensi. Nah, esensinya itu apa? Memiliki kelaziman kemungkinan. Kalau tadi Anda bilang kemungkinan itu zatnya, ini maksudnya kemungkinan itu adalah kelaziman daripada zatnya itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan zatnya kemungkinan. Jadi sesuatu yang mungkin apa? Anggap pohon. Esensi pohon itu apa? Kan punya esensi, yaitu pohon itu sudah. Atau manusia, binatang rasional. Nah, itu esensinya. Jadi bukan kemungkinan. Jadi salah tadi yang saya ucapkan kemungkinan itu. Jadi sebagai zatnya. Kemungkinan itu adalah apa? Sebagai kelaziman daripada zatnya. Walaupun sering juga dibilang zatul mungkin. Ya, seperti pohon itulah contohnya. Pohon atau manusia, yakni binatang rasional. Nah, itu mahiyahnya itu. Esensinya manusia apa? Binatang rasional. Dia memiliki kelaziman. Apa lazimnya? Kemungkinan. Nah, kemungkinan itu sebagai lazimnya mahiyah. Sebagai lazimnya esensi. Nah, kemungkinan, nah, terus diteruskan namanya wa yastahilu raf'uhu anhu. Kemungkinan ini
Orang namanya kelaziman daripada zat manusia, yakni binatang rasional, rinciannya, globalnya ya manusia. Zat pohon ya pohon itu sudah. Pohon, nah itu zatnya. Rincinya apa? Misalnya benda berkembang tidak perasa umpamanya. Jadi pohon itu sudah cukup. Benda berkembang tidak perasa juga cukup. Lebih rinci lagi. Jadi esensi ini memiliki kelaziman. Lazimnya apa? Kemungkinan. Nah, kemungkinan ini sebagai lazimnya nggak bisa diangkat. Jadi sekalipun dia sudah ada, nggak bisa ditarik. Paham ini? Nggak bisa ditarik, nggak bisa dibuang, nggak bisa diganti. Kemungkinan terus menjadi wujub, menjadi wajib, menjadi mesti, menjadi terlarang umpamanya. Kalau ke arah tiada, nggak bisa. Tetap menggandoli terus. Kemungkinan ini menggandolin terus kepada esensi yang mungkin tadi. Wa yastahilu raf'uhu anhu. Wa illa lazama al-inqilab. Wa illa lazama inqilabuhu minal imkan ilal wujub al-imtina. Sebab kalau diangkat, kalau kemungkinan itu diangkat, maka menjadi revolusi apa? Esensi. Revolusi esensi itu tidak boleh. Sebenarnya bisa dikatakan revolusi juga. Tapi apa yang dimaksud di sini ini perubahan esensi, perubahan identitas. Ya, misalnya dari mungkin menjadi wajib atau dari mungkin menjadi terlarang. Kan tadi zatnya mungkin. Nah sekarang kalau dicabut kemungkinannya itu, maka dia ada dua kemungkinan. Kalau tidak jadi wajib, berarti jadi terlarang. Berarti sudah bukan mungkin lagi. Jadi zat itu gandolin terus, sekalipun sudah ada. Sekalipun nanti akan dikatakan bahwa dia wajibul wujud kalau sudah ada. Tapi akan dikatakan wajibul wujud karena selain dirinya. Sebab wajibul wujud nanti ada dua. Wajibul wujud karena dirinya, wajibul wujud karena selainnya. Wajibul wujud karena dirinya, yakni kemestiannya itu dari dirinya sendiri. Seperti Allah. Mesti adanya, tapi dari dirinya sendiri. Nggak ada yang memestikan dia. Kita sekarang sudah mesti adanya. Nggak mungkin tiada sekarang kita. Sekarang dalam keadaan ini, dalam keadaan ada, nggak mungkin tiada. Berarti mesti adanya. Wajib adanya. Tapi dulu pernah nggak ada. Berarti diadain oleh yang lainnya. Nah ini yang disebut kemestian ada dari selainnya. Jadi wajib ada itu ada dua. Karena dirinya seperti Tuhan, karena selain dirinya seperti kita-kita. Nah, kenapa kita ini bisa mempertemukan mesti ada? Padahal kita ini, kenapa kita dikatakan bisa dikatakan mesti ada, wajib ada, sekalipun zat kita, sekalipun hakikat kita adalah kemungkinan. Nah, rinciannya yang sekarang ini. Kenapa? Karena zat kita adalah tetap sesuatu yang mungkin. Zat kita ini sesuatu yang mungkin. Oleh karena itu, sekalipun dia sudah ada, tetap zatnya itu sesuatu yang mungkin. Zatnya. Kan tadi dibilang, sesuatu yang mungkin itu, zatnya adalah apa? Sama hubungannya antara ada dan tiada. Zatnya loh. Ketika zatnya itu sama, maka dia kalau ingin ada, perlu pendorong kan gitu. Perlu penyebab. Nah, oleh karena itu ketika dia ada, zatnya itu tidak berubah menjadi wajib ada. Zat dia tetap tetap mungkinul wujud. Sebab yang namanya zat itu tidak boleh dirubah. Zat sesuatu itu tidak boleh berubah. Kalau berubah itu bukan zat, namanya apa? Sifat. Sekarang bodoh, nanti jadi pintar. Sekarang pintar, nanti jadi bodoh kalau sudah lupa. Tapi zat, nah itu tidak bisa dirubah. Kecuali dia mau menjadi wujud lain. Itu masalah lain.
Seperti mani opum berproses menjadi manusia. Itu dengan proses. Tapi inkilab tidak mungkin. Inkilab yakni tanpa proses, revolusi total. Jadi merubah esensinya yang dari mungkin kepada wajib itu tidak mungkin. Itu nanti ada pembuktiannya sendiri nih inkilab ini. Ini perubahan identitas. Jadi mengganti identitas tidak mungkin. Jadi wajib mungkinul wujud tidak mungkin menjadi wajibul wujud secara total. Karena apa? Tadinya nggak ada. Berarti zat dia tetap apa? Mungkinul wujud. Sekalipun sudah wajibul wujud, ketika sudah nyampe ke wujud, dia kan wajib menjadi mesti. Tapi bukan berarti mesti tanpa sebab. Dia ketika ke wujud itu dengan sebab. Ya, manakala dengan sebab kemestiannya tidak mutlak. Yakni manakala ada sebab baru dia mesti ada. Berarti zat dia tetap mungkinul wujud. Wa qad sabata anna al-ihtiyaj lazimun lil imkan. Nah, oleh karena itu ihtiyaj perlu kepada sebab itu merupakan kelaziman daripada kemungkinan tadi. Kan tadi sudah dibuktikan sesuatu yang mungkin terus menjadi sesuatu yang terwujud. Yani sesuatu yang mungkin menjadi wujud mungkin. So, sesuatu yang mungkin sekarang menjadi wujud mungkin. Ketika menjadi wujud mungkin, apakah menjadi wajibul wujud? Tidak, zatnya tetap sesuatu yang mungkin. Sekarang menjadi wujud mungkin. Nah, ketika dia mau menjadi wujud mungkin, perlu kepada sebab yang mengantarkan dia dari sesuatu yang mungkin kepada wujud mungkin. Nah, ketika dibilang wujud mungkin ini sebenarnya sudah jelas karena dia tetap mungkin itu. Tapi sudah wujud gitu. Sesuatu yang mungkin tapi sudah wujud, makanya disebut wujud mungkin. Mungkin yang sudah wujud. Berarti zat dia tetap mungkin. Nah, sementara karena dia tadi dari sesuatu yang mungkin kepada wujud mungkin perlu kepada sebab. Berarti sebab itu kelaziman dari siapa? Kelaziman dari sesuatu yang mungkin. Sesuatu yang mungkin dia perlu kepada sebab. Perlu, yakni butuh ihtiyaj kepada sebab untuk menjadi wujud mungkin. Jadi keperluan itu sebenarnya milik siapa? Milik sesuatu yang mungkin itu. Sebagai zat daripada sesuatu yang mungkin tersebut. Nah, sekalipun dia wujud sekarang, tapi karena dia sesuatu yang mungkin, yang telah terwujud, maka keperluan kepada sebab itu karena merupakan kelaziman daripada kemungkinan dia, maka sekalipun dia sudah wujud, maka dia tetap memerlukan kepada, dia tetap memiliki sifat perlu itu. Yani perlu kepada sebab. Maka itu waqad sabata anal ihtiyaj lazimul lil imkan. Dengan demikian terbuktilah bahwa keperluan itu adalah merupakan kelaziman daripada imkan. Sementara imkan apa? Kemungkinan tadi apa? Kelaziman daripada esensi. Seperti apa? Esensi tadi? Pohon atau manusia. Esensi pohon, yakni sesuatu yang mungkin. So, karena dia sesuatu yang mungkin, berarti perlu kepada sebab. Nah, kan itu sudah jelas sekali. Karena dia mungkin, maka perlu kepada sebab. Jadi perlu kepada sebab ini merupakan akibat daripada sesuatu yang mungkin. Jadi kita berani mengatakan perlu kepada sebab manakala dia mungkin. Berarti keperluan itu untuk zat yang mungkin. Maka itu sekalipun sekarang ada tetap perlu kepada sebab. Wa qad sabata anal ihtiyaj lazimul lil imkan. Dengan demikian maka ihtiyaj yakni perlu merupakan kelaziman terhadap kemungkinan. Wal imkan lazimul limahiyatil mungkin. Sedangkan kemungkinan merupakan kelaziman daripada
esensi yang mungkin seperti pohon atau manusia. Walazimul lazim lazimun, dan lazimnya kelaziman lazim juga bagi yang melazimi, bagi yang memerlukan. Ini tuh lazimnya lazim. Jadi A memerlukan B, B memerlukan C. Nah, C memerlukan A. enggak. C tidak memerlukan A. Enggak. C diperlukan A, begitu. Kalau C memerlukan A berputar. Kalau C diperlukan A, kalau C antum bilang apa tadi? Maksudnya A masih tetap C. Nah, letter lagnya yang tadi. C masih tetap memerlukan A. Memerlukan, iya. Antum bilang A memerlukan C. A memerlukan C. Nah, Manturan. kalau A memerlukan C berarti berputar. Jadi telur dari ayam, ayam dari telur. Ya itu. Tidak mungkin. Karena mesti satu arah. Ayam yang sekarang itu dari telur itu yang sudah menetas. Dia tidak mungkin lagi kembali ke telur yang menetas itu. Dia menelurkan telur boleh, tapi kembali ke telur yang menetas nggak boleh. Jadi istilahnya 9, yakni yang ke-9 diperlukan yang ke-8, yang ke-9 memerlukan yang ke-8, tapi yang ke-8 tidak memerlukan yang ke-9. Tadi bagaimana? Saya perlunya dari A atau tadi memiliki sifat? Bagaimana tadi anunya? Kalimatnya saya buat tadi. A memerlukan B. A memerlukan, dia bilang. Kalau A memerlukan, betul kata Ismail berarti saya. Kalau A memerlukan C, C memerlukan B, berarti B diperlukan A. Betul. Saya tadinya maunya A itu sebagai pemiliknya. Tapi kalau saya bilang memerlukan, berarti A yang perlu. Berarti dia yang paling akhir. Jadi betul sudah. Kalau A memerlukan B, B memerlukan C, berarti A juga diperlukan C. B dan A memerlukan A memerlukan C. Iya. Nah gitu. Ini contohnya kebalik, jadi salah. Begini, A melazimi B, B melazimi C. Nah, berarti C juga dilazimi siapa? A. Nah gitu. Lazimnya lazim. Sekarang ketika A melazimi B, berarti B lazimnya A. Sekarang B melazimi C, berarti C lazimnya B. Nah, C yang merupakan lazimnya B, karena B lazimnya A, lazimul lazim lazim. Maka lazim C lazimnya B, yang mana B lazimnya A, maka C juga merupakan lazimnya A. Gitu. Wal imkan lazimun limahiyatil mungkin, wa lazimul lazim lazimun. Lazimnya lazim, lazim juga bagi dia. Kalau istilah filsafat, akibatnya akibat, akibat pula bagi sebabnya. Fayakunul ihtiyaju laziman limahiyatil mungkin wa wal matlub. Maka itu perlu kepada sebab, ini merupakan kelaziman daripada sesuatu yang mungkin, zat yang sesuatu yang mungkin. Oke, saya teruskan dulu. Agak cepat sekarang mungkin. Qala wala syakka fi anna huna mawjudan bid-darurah fa in kana wajibal wujud li dzatihi fa huwa al-matlub. Setelah menjelaskan bahawa ciri-ciri wajib kemungkinan wajib wujud dan mungkinul wujud, sekarang dia mau menjelaskan pembuktian daripada siapa? Wajibul wujud. Dikatakan begini, sesuatu itu kita tidak bisa mengingkari bahwa adanya keberadaan. Ada itu nggak bisa diingkari. Nah, ada ini kalau dia wajib, ingkana wajibal wujud. Kalau dia mesti adanya lidatihi, tapi
bagi zat dirinya itu ada, itu mesti, maka dialah yang disebut Tuhan. Fahuwal matlub, maka dia yang disebut Tuhan. Maka itulah yang kita cari. Apa yang Tuhan dalam hal ini? Matlub itu banyak, bisa Tuhan, bisa pembuktian hal-hal yang bersifat kimia, terserah apa yang dibahas. Nah, sekarang kita mau membuktikan Tuhan. Berarti matlubnya sekarang, yang dicari sekarang adalah Tuhan. Jadi kalau ada itu adalah wajib secara zati, maka dialah Tuhan. Wa in kana mungkinan, kalau dia mungkin, iftakara ila mujidin yujiduhu bid-darurah. Kalau dia zatnya sesuatu yang mungkin, maka sudah pasti perlu kepada sebab. Jadi sesuatu yang ada ini bukan sesuatu yang mungkinul ada ya. Sesuatu yang mungkin adanya bukan. Sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah ada ini kalau dia secara zati, secara substansial adalah bahasa pinjaman ini, ya zati yang benar. Substansi di sini tidak benar sama Tuhan, tidak bisa disebut substansi. Substansi itu adalah istilahnya memiliki substansi itu merupakan esensi. Tapi kalau zat lebih umum. Zat itu bisa bisa esensi, bisa juga bukan esensi. Tuhan bukan esensi. Karena esensi itu batasan, limit. Nah, Tuhan tidak punya limit, tidak punya batasan, maka itu tidak punya esensi. Dia hanya punya zat keberadaan. Nah, jadi kalau zat dia ini, jadi sesuatu yang sudah ada ini, kalau zatnya adalah keberadaan, wajibul wujud, maka dialah Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena kalau zatnya ada, zat itu bisa nggak dipisah dari dirinya? Nggak bisa. Namanya aja zat, bukan sifat. Kalau sifat bisa dicopot-copot, bisa dipasang, bisa dicopot. Tapi kalau zat, itu nggak bisa. Itu ciri daripada zat. Nah, kalau zat sesuatu itu ada, berarti dia nggak pernah tiada, tidak perlu pada sebab, tidak perlu disebabin, dan tidak akan pernah tiada. Karena zatnya ada, berarti dulu tidak pernah tiada, nanti tidak akan pernah menjadi tiada, selalu ada. Itulah Tuhan. Kalau dia zatnya sesuatu yang mungkin, yang sudah ada nih, kalau zatnya sesuatu yang mungkin, maka perlu kepada yang ada, perlu kepada yang wajibul ada. Wa in kana mungkinan iftakara ila mujidin yujiduhu bid-darurah. Kalau dia zatnya kemungkinan, maka perlu kepada pengada. Nah, pengadanya ini gimana? Fa in kana al-mujidu wajiban, kalau pengadanya itu secara zati wajib, mesti ada, bahwa matlub, maka dia adalah Tuhan. Kalau yang mengadakan sesuatu yang mungkin ini adalah zatnya adalah wajib, yakni mesti, maka dialah itu Tuhan yang kita cari. Wa in kana mungkinan, kalau yang mengadakan ini juga mungkin, seperti kita zaman niofu atau peniup ruh segala macam warasil belum wajibul wujud li dzatihi. Wa in kana mungkinan, kalau pengadanya ini adalah mungkin juga, iftakara ila mujidin akhar, maka dia perlu kepada pengada yang lain. Nah, wa in fa in kana al-awwal dara wa huwa batilun bid-darurah. Kalau pengadanya itu yang sebelumnya, maka berputar. Sekarang sudah ada. Zatnya apa? Ini. Kalau wajib berarti Tuhan. Kalau mungkin berarti perlu kepada pengada. Sekarang pengadanya B. Berarti A diadain sama B. Sekarang B kita tanya, B ini wajib ada apa mungkinul ada? Kalau wajib ada, dia Tuhan. Kalau B ini mungkin ada, berarti dia perlu kepada pengada. Nah, kalau pengadanya ini yang pertama, yakni A. Berarti berputar, circle, mustahil. Nah, kenapa mustahil nanti diterangin. Wahwa batilun bid-darurah, secara secara badihi batil, nanti dijabarkan juga sedikit. Karena apa batilnya? Karena ketika A perlu kepada pengada, berarti A belum ada.
diadain sama B, berarti B sudah ada. Jadi ketika A belum ada, B sudah ada. Itu namanya B mengadakan A, B mewujudkan A. Yani B ada, A belum ada. Ternyata ketika ditanya siapa penyebab B, A. Yang belum ada itu, atau yang sudah ada tapi belum ada pada tingkatan B waktu ada. A belum ada, diadain sama B yang sudah ada. Ternyata keberadaan B ini dari A sebelum adanya B. Sebelum adanya B berarti belum adanya A. Karena adanya A setelah adanya B. Ketika B belum ada, berarti A belum ada. Itu berarti apa? Sesuatu mendahului dirinya. yakni apa? A ada dan tiada. A tiada manakala B ada. A ada manakala B tiada. Karena ketika B tiada mau diadain, kan A harus ada. Berarti A memiliki dua jati diri, ada dan tiada. Enggak mungkin. Jadi sekarang loh, ada dari dua sisi, enggak apa-apa. Dulu kita tiada, sekarang ada, enggak masalah. Ada dan tiada, yakni dulu tiada, sekarang ada, enggak masalah. Ini sekarang dia adalah tiada dan ada, enggak mungkin. Itu. Karena sekarang adanya katanya dari B dari dia. Berarti secara akal dikatakan bahwa dia ada dan tiada. Gitu. Atau sesuatu mendahului dirinya. A mendahului dirinya, mungkin. Ketika A belum ada, B yang ada. Kan belum ada nih. B yang sudah ada, tadinya tidak ada juga, diadain sama A. Berarti A ada, baru mewujudkan B, baru B mewujudkan A yang katanya sudah ada, dibilang tiada. Berarti A mendahului A. A yang mewujudkan B mendahului A yang dibuat B. Padahal satu hal, yakni A saja, bukan A1 dan A2. A dia sendiri, kan mustahil. Bidarurah lagi. Wa in kana mumkinan, kalau yang mewujudkan B itu juga masih mungkin. Mungkinan akhar tasalsala wa huwa batilun aidan. Maka dia apa? Berentet, tidak berujung. Yani kalau B itu diwujudkan oleh C, D dan seterusnya, yang semuanya mungkin secara jati, maka itu disebut tasalsul. Tasalsul yakni apa? Berentet tak berujung. Dalam sebab akibat itu mustahil. Berentet tak berujung ke bawah, tidak ada masalah. Pada akhirnya ada ujungnya. Seperti sekarang, alam ini mau kemana? Habis ini ada apa lagi, itu tidak berujung, tidak ada masalah. Sekalipun pasti ada ujungnya, misalnya nanti kiamat misalnya. Daur enggak, tidak ada daur. Itu terus sebenarnya berproses begitu. Walaupun dikatakan proses balik, tapi terminalnya lain-lain, relnya lain-lain. Jadi kita dari Jakarta ke Surabaya lewat jalur selatan, dari Surabaya ke Jakarta lewat jalur utara, lain-lain. Jadi sebenarnya dia terus maju gitu, walaupun majunya nanti balik ke sumbernya lagi. Nah, daur yang seperti itu tidak ada masalah. Tapi sebab akibat, itu tidak boleh ada daur. Jadi A perlu B, B perlu A. Tidak boleh begitu. Daur atau sasu kan beda kan? Iya beda. Antum ngomong daur tadi, Anda tidak menerima tasalsul. Mengomentari komentarnya antum. Kalau tasalsul itu tidak berujung, tidak berputar dia, terus tidak berujung. Nah, kalau tidak berujungnya nih ke arah sebab, itu tidak boleh. Kalau tidak berujungnya nih ke arah akibat, tidak apa-apa. Tapi secara akal tetap berujung.
Sebab seperti sekarang, ya, sekarang ini ujungnya kita ini. Tapi nanti kita kemana? Ke tanah kemana lagi? Mungkin nanti ke pohon jambu, jambunya dibuat rujak sama cucu kita yang ke-10. Entah jadi apa lagi, tidak berujung itu. Tidak berujung, maksudnya tidak henti-henti. Tapi pada akhirnya akal mengatakan ada pemberhentiannya, tidak ada masalah. Tapi tidak berujung ke atas, ke arah sebab, tidak boleh. Gitu. Kenapa tidak boleh? Sekarang mau diterangin. Kalau tidak berujung ke arah sebab, jadi antum jangan mengatakan tidak berujung mustahil. Nah, berarti kurang teliti. Tidak berujung mustahil, yakni kalau ke arah sebab. Kalau tidak berujungnya ke arah sebab, itu baru mustahil. Wa batilun. Li'anna jami'a ahadithil kasilsilah. Iya. Sudah diketahui. Li'anna jami'a ahadithil kasilsilah al-jami'a li jami'il mumkinat takunu mumkinatan bidarurah. Kalau tidak berujung ke atas, ke arah sebab. Jadi 1 disebabin 2, 2 disebabin 3, 4, 5 terus tidak berujung. Berarti semuanya mungkin. Kan gitu. Ya, kalau tidak berujung berarti semuanya mungkin. Kata tadi fi imkanil wujud lidzatiha. Maka itu mereka mungkinul wujud secara zati. Fala budda min mujidina. Kalau wujud kalau mungkin secara zati berarti mereka semua perlu kepada pengada. Yang di luar mereka. Kalau silsilah itu semuanya mungkinul wujud, berarti secara zati mungkinul wujud, perlu kepada pengada selain diri mereka, selain kumpulan itu. Fayakun wajiban bidaruwa wa matlub. Nah, maka itu karena dia perlu kepada pengada dari luar dirinya, maka dia pasti wajibul wujud, karena di luar dirinya apa? Wajibul wujud. Di luar mungkinul wujud itu memang ada dua. Apa? Ada dan tiada. Tapi karena yang dibahas ini sesuatu yang ada, maka di luar dirinya sekarang apa? Ada, tidak mungkin tiada. Sebab yang tiada tidak mungkin mengadakan yang ada. Jadi kalau dikatakan kalau sebab-sebab itu tidak berentet, tak berujung, berarti seluruhnya mereka itu adalah mungkinul wujud. Jadi zatnya mungkin berarti. Kalau seluruhnya mungkinul wujud, berarti perlu kepada pengada selain diri mereka, di luar mereka. Lah di luar mereka ada dua, tiada dan ada. Sementara tiada tidak mungkin dijadikan sebab, karena yang tiada tidak mungkin mengadakan. Karena yang kita bahas ini kan silsilah yang sudah ada. Berarti yang satu saja yang ada. Apa itu? Wajibul wujud, yaitu Tuhan. Nah itulah yang berarti terbukti juga itu. Fayakun wajiban bidaruwa wa huwa matlub. Nah, maka terbuktilah. Aku lu penjelasannya. Lil ulama kaffa fi isbatis sani' tariqan. Al-awwal huwa al-istidlal bi'asarihil al-muhwija ila sabab ala wujudihi kama asyara ilaihi fi kitabil aziz biqaulihi ta'ala. Jadi penjelasannya ini mengatakan bahwa ulama biasanya membuktikan Tuhan itu dengan dua cara. Dengan cara akal dan dengan cara nakal. Seperti diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjelaskan tentang dirinya melalui apa? Ayat-ayat yang terbentang di alam semesta ini dan yang ada pada diri masing-masing manusia hatta yatabayyan lahum annahu al-haq. Sehingga jelas bagi mereka bahwa dialah yang dia benar keberadaannya gitu. Yang ini juga katanya disebut sebagai jalannya Nabi Ibrahim. Ini tidak perlu saya jelaskan, saya rasa bisa dibaca itu. Wasani huwa ayyadra fil wujud nafsuhu, fil wujudi nafsihi, fil wujudi bale nafsihi.
Nafsuhu maksudnya dibacanya. Nafsihi wa nafsuhu atau nafsahu. Nah, wa huwa yanzura ila al-wujudi Takut apa? bukan nafsihi, nafsuhu mungkin. Wa yuqassimuhu ila al-wajib wal mungkin. Jadi sebagian jalannya itu melihat kepada wujud itu, sebagian melihat kepada alam semesta. Terus sebagian melihat kepada wujud. Jadi kalau di pelajaran tafsir kalau nggak salah itu Yahudi itu, jadi ada pembahasan falsafi akli gitu, kalau nggak salah gitu ya, bisa disimpulkan begitu. Ada pembahasan seperti tajribi, jadi yang di dalamnya itu ada sangkut paut diri manusia, yakni ikhtiar manusia. Seperti misalnya Tuhan yang banyak lebih bagus atau Tuhan yang satu. Nah, dia tidak mengatakan Tuhan satu benar, Tuhan banyak salah. Dia mengatakan, ayat itu mengatakan Tuhan yang banyak lebih bagus apa satu. Nah, jadi kau pilih sekarang. Nah, jadi atau Nabi Ibrahim misalnya mengatakan aku tidak suka kepada yang lenyap. Coba lihat bintang, lenyap. Coba lihat bulan, lenyap juga. Coba lihat matahari, lenyap juga. Yang lenyap tidak mungkin Tuhan. Nah, jadi dia itu melibatkan apa kehendak daripada manusia untuk suka dan tidak mensukai. Jadi suka kepada tauhid atau tidak suka kepada musyrik, syirik. Nah, seperti tidak suka kepada yang seperti Nabi Ibrahim tidak suka kepada yang lenyap. Nah, dia tidak mengatakan yang lenyap itu tidak benar. Jadi logikanya bukan logika benar dan tidak benar. Logikanya baik atau tidak baik, suka atau tidak suka. Nah, itu. Nah, ini juga banyak dibawa. Karena apa? Quran banyak menggunakan cara ini, para nabi menggunakan cara ini, karena benar dan tidak benar itu sudah tidak perlu dibahas. Karena itu sudah fitrah. Pasti banyak orang yang tahu Tuhan itu ada, pencipta itu ada, apalagi disebut fitrah. Dari zaman dahulu juga pasti ada. Nah, jadi logika filosofi sering tidak dipakai, melibatkan banyak orang. Suka enggak? Bagus enggak bagi kamu begitu? Nah, gitu. Nah, itu jalan yang juga ampuh dipakai dan dikatakan misalnya jalannya Ibrahimi. Kemudian cara yang kedua, cara filosofi, yang logikanya apa? Logika kebenaran, benar dan salah. Bukan baik dan tidak baik, suka dan tidak disuka, tapi benar dan salah. Nah, dalam hal ini melihat wujud secara secara mandiri, kemudian dibagi. Wujud itu dibagi kepada wajib dan kepada mungkin. Kalau wajib ya Tuhan, kalau mungkin perlu kepada wajib, begitu. Maka itu ini juga diisyaratkan dalam Al-Quran. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidakkah cukup bagi kalian bahwa Tuhan itu dua macam nih tafsiran. Syahid bisa diartikan penyaksi, ada yang
ada yang bisa diartikan pula dengan transaksi. Jadi penyaksi dan transaksi. Jadi apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Tuhan penyaksi segenap sesuatu? Nah, tapi lebih cenderungnya dalam hal ini makna kedua, yakni apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Tuhan tersaksikan dalam segala sesuatu? Nah, kenapa tersaksikan? Karena segala sesuatu itu mungkinul wujud. Nah, ketika mungkinul wujud perlu kepada wajibul wujud. Berarti Tuhan masyhud, berarti Tuhan tersaksikan dalam segala keberadaan mungkin. Ini tafsiran masih tengah loh ini ya. Ada nanti tafsiran yang tinggi sekali, bahwa sesuatu itu sudah nggak ada, itu nanti dalam irfan. Jadi Tuhan yang ada, tapi biarin itu. Tidakkah cukup bagi kalian bahwa Tuhan bisa disaksikan? Nah begitu jadinya. Bisa disaksikan dalam segala sesuatu. Karena sesuatu itu mungkin. Ketika mungkin perlu kepada wajib. Nah ya udah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah ya Tuhan kami, seluruh kebenaran dan kebaikan yang ada pada kami, kalau itu ada, maka itu seluruhnya dari Engkau, dan kami ucapkan terima kasih, syukur kepadamu, dan berikan kekuatan untuk mengamalkannya. Dan seluruh kebatilan yang ada pada kami sudah tentu bersumber dari kami. Oleh karena itu ampunkanlah kami dan berikan petunjuk kepada yang benarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.